Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosef Diansyah dengan NIM 225221050. Pada tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di sini saya mengambil tema tentang kebijakan fiskal. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan seminimal mungkin enggak. Jadi nanti akan saya jelaskan secara singkat dan sepemahaman saya. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama terkait apa yang Anda ketahui tentang kebijakan fiskal. Oke, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengoptimalkan bagaimana pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi si pemerintah tuh memutar otak ya, bagaimana caranya bisa efektif nih terkait pendapatan yang didapat dengan belanja yang atau uang yang dikeluarkan gitu loh. Nah, itu bisa saja dengan cara ya belanja yang banyak ataupun dengan memberhentikan dulu nih belanja negara, menyetop dulu nih belanja negara seperti itu. Nah, dari mana sih pendapatan negara itu, dari apa aja gitu. Nah, pendapatan negara itu didapat dari perpajakan, ada juga dari non perpajakan. Nah, untuk belanja juga terbagi menjadi dua, ada belanja untuk pemerintah pusat, ada juga transfer ke daerah gitu. Nah, untuk pengklasifikasiannya, si kebijakan fiskal ini diklasifikasikan menjadi tiga. Ada kebijakan fiskal terkait pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang akan dijelaskan seperti ini. Oke, nah yang selanjutnya ada juga klasifikasi kebijakan fiskal terkait perpajakan seperti ini. Nah, dan yang terakhir ada klasifikasi kebijakan fiskal terkait transfer seperti itu. Oke. Nah, terus apa sih sebenarnya fungsinya dari kebijakan fiskal itu? Buat apa gitu? Nah, fungsi dari kebijakan fiskal itu terbagi menjadi tiga. Jadi tiga fungsi utama ya. Yang pertama ada fungsi alokasi, di mana si fungsi ini lebih ngarah ke publik, bukan pelayanan publik ya, akses publik gitu loh. Nah, seperti apa contohnya? Seperti jalanan, jembatan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga si masyarakat itu bisa mendapatkan akses yang layak seperti itu ke komponen-komponen yang contohnya salah satunya ada yang tadi disebutkan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini lebih mengarah ke bagaimana pendapatan nasional dapat terbagi secara merata gitu, menyeluruh ke berbagai lapisan masyarakat sehingga menciptakan ekonomi yang berkeadilan seperti itu. Dan yang berikutnya ada fungsi kebijakan fiskal yang ketiga, yaitu stabilitas, yang mana fungsi dari stabilitas ini ya tentu menjaga keseimbangan, seperti bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan yang tinggi gitu, pekerjaan yang ya terbukanya lapangan pekerjaan yang tinggi. Kemudian ada juga bagaimana si produk-produk itu harganya relatif stabil seperti itu. Kemudian jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri terbagi menjadi dua. Oke, menjadi dua ya. Ada kebijakan fiskal ekspansif, ada juga kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini lebih ke bagaimana sih caranya meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Nah, yaitu dengan cara pemerintah meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajaknya seperti itu. Untuk kontraktif itu kebalikannya, bagaimana daya beli masyarakat itu menurun dengan cara apa? Dengan menurunkan belanja negara dan meningkatkan pajaknya seperti itu. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah bagaimana penerapan kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, kebijakan fiskal di Indonesia tentu memang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonominya. Nah, yang mana si pemerintah ini mengimplementasikan kebijakan fiskal melalui APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi di si APBN ini menjelaskan secara rinci
apa-apa aja pendapatan negara, kemudian ada juga belanja negaranya dari buat apa aja seperti itu. Nah, menurut data atau informasi dari APBN 2023 itu mencatat bahwa pendapatan negara itu di tahun 2023 mencapai sekitar 2.463 triliun. Nah, untuk belanjanya sendiri itu mencapai 3.061,2 triliun dengan rincian sebagai berikut. Nah, dari apa-apa aja nih? Ada dari pajak dan ada juga dari yang non pajak. Berikut juga dengan belanja ini dijelaskan secara rinci. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, lantas bagaimana ya kelanjutan dari kebijakan fiskal yang ada di Indonesia ini berikutnya? Nah, tentu si pemerintah ini mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara ekspansif, bukan ekspansif, secara apa ya? Nah, menurut informasi terbaru bahwasannya pemerintah fokus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal 2025, di mana di tahun 2025 penguatan ekonomi nasional itu diperkirakan akan terus berlanjut. Nah, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 dirumuskan agar terus tetap adaptif, inklusif, terus kemudian responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.